Halo semuanya, kembali lagi di channel Pahamatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi yang bentuknya pecahan. Di sini, secara umum, fungsi rasional bisa kita tuliskan dalam bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ini bentuk umum dari fungsi rasional. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi rasional. Yang pertama, fx sama dengan x min 1 per x plus 2. Dari fungsi rasional ini, kita tahu nilai A-nya itu adalah 1, kemudian nilai B-nya itu negatif 1, nilai C-nya itu 1, dan nilai D-nya itu 2. Jadi, A itu koefisien X dari pembilangnya. Kemudian B itu konstantanya. Kemudian C ini merupakan koefisien X dari penyebut dan D ini merupakan konstanta di penyebut. Untuk contoh yang kedua, di sini Gx sama dengan 2X plus 3 per 3 min X. Dari sini kita bisa peroleh nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya itu 3, kemudian nilai C-nya negatif 1. Hati-hati ya di sini. Jadi C itu tidak selalu di depan posisinya. Bisa juga seperti ini, ditaruhnya di belakang. Jadi kita mengingatnya C itu adalah koefisien X pada penyebut. Kemudian D-nya adalah 3. Contoh yang ketiga, di sini Hx sama dengan 2 min X per min 6 plus 2X. Sama seperti tadi. Jadi di sini A itu tadi koefisien dari X pada pembilang. Berarti A-nya negatif 1, kemudian B-nya itu 2. Ini ya B-nya, kemudian C-nya itu 2, dan D-nya itu negatif 6. Untuk fungsi rasional, ya, grafiknya seperti ini. Pada grafik fungsi rasional di sini, kita bisa lihat ada garis tegak dan garis mendatar, ya. Garis tegak di sini yang berwarna hijau dan garis mendatar yang berwarna biru yang selalu mendekati kurva dari fungsi rasional ini atau grafik dari fungsi rasional ini. Nah, garis tegak dan garis mendatar ini kita sebut sebagai asimptot, ya. Jadi asimptot ini adalah garis yang mendekati kurva, ya, tetapi dia tidak memotong kurva. Jadi semakin mendekati tak hingga dia semakin mendekat, ya. Nah, untuk garis yang hijau ini, garis yang tegak ini kita sebut sebagai asimptot tegak. Untuk asimptot tegak, kalau kita lihat garis hijau ini persamaannya adalah X sama dengan 5. Kenapa bisa X sama dengan 5? Karena kita lihat di sini X-nya 5. Kemudian untuk garis yang biru, itu kita sebut sebagai asimptot datar. Nah, kalau kita perhatikan, untuk asimptot datar, di sini persamaannya adalah Y sama dengan 0. Karena persamaannya Y sama dengan 0, ini sama saja sebenarnya dengan sumbu X. Nah, jadi sumbu koordinat, sumbu X atau sumbu Y, itu bisa menjadi asimptot. Jadi kalau sumbu X berarti menjadi asimptot datar, kalau sumbu Y berarti menjadi asimptot tegak. Tergantung nanti dari fungsi rasionalnya itu seperti apa. Sekarang, bagaimana sih langkah-langkah menggambar grafik fungsi rasional seperti ini? Nah, untuk menggambar grafik fungsi rasional yang bentuk umumnya dalam bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d, kita bisa ikuti beberapa langkah berikut ya. Yang pertama, di sini kita tentukan dulu asimptotnya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah bahas, asimptot itu ada asimptot datar dan ada asimptot tegak. Untuk mencari asimptot datar, kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A per C.
Kemudian untuk asimtot tegak, kita bisa gunakan rumus X sama dengan min D per C. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan asimtot datar dan asimtot tegak, kita tentukan beberapa titik bantu. Nah, sebagai contoh, di sini kita diminta menggambar sketsa dari grafik fungsi Gx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Tadi langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi rasional, kita tentukan dulu asimtot datar dan asimtot tegaknya. Kita tentukan sama-sama ya. Sebelum itu kita lihat dulu dari fungsi Gx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3, kita lihat nilai A-nya berapa. A itu tadi koefisien X di pembilang, A-nya 2, B-nya 1, kemudian C-nya juga 1, ya, kemudian D-nya 3. Selanjutnya kita tentukan asimtotnya, ya, kita tentukan asimtot datar. Asimtot datar tadi untuk mencarinya Y sama dengan A per C. Kita tuliskan Y sama dengan A per C. Nah, A-nya di sini berapa? A-nya 2, C-nya 1. Berarti untuk asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 2. Setelah menentukan asimtot datar, langkah selanjutnya kita tentukan asimtot tegaknya. Nah, asimtot tegak, untuk menentukan asimtot tegak, rumusnya kita lihat lagi di sini. Rumusnya adalah min D per C. Berarti X sama dengan min D per C. Kita substitusi nilai D-nya 3. Min 3, C-nya 1. Berarti X sama dengan negatif 3. Nah, kita udah tahu nih asimtot datarnya Y sama dengan 2. Kemudian asimtot tegaknya X sama dengan min 3. Langkah selanjutnya kita gambarkan asimtot ini pada koordinat kartesius, ya. Misalkan seperti ini, ya. Kita gambar ini yang tegak itu pastinya sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Kita gambarkan Y sama dengan 2. 1, 2. Berarti 2 di sini ya. Kakak gambar menggunakan warna biru, garis biru, ya. Jadi garis ini garis asimtot datar Y sama dengan 2. Kemudian asimtot tegaknya X sama dengan negatif 3. Kita gunakan warna hijau saja. 1, 2, 3. Ini negatif 3 ya. Negatif kan ada di kiri ya. Nah, ini garis untuk X sama dengan negatif 3. Di mana X sama dengan 3 ini merupakan asimtot tegaknya. Nah, untuk menggambar grafiknya yang melengkung, ya, kita harus cari titik bantu. Nah, untuk mencari titik bantu, di sini kita bisa ambil beberapa nilai X yang berada di sekitar asimtot tegak ini, ya. Jadi di sekitar asimtotnya. Misalnya di sini kita ambil ya untuk X sama dengan negatif 4 ya. Kita buat tabel titik bantu. Nah, di sini mungkin kita tuliskan ya. Jadi di sini X-nya, di sini Y-nya. Y itu nanti hasil ketika si X ini kita substitusi ke fungsi. Kalau kita ambil X-nya negatif 4, ya, coba kita masukin ke fungsinya. Berarti, tulis di sini ya, G-4. Kita tulis dulu, atau boleh oret-oret di sini aja dah. G-4 sama dengan 2 kali min 4 ditambah 1 per min 4 tambah 3. Berapa nih? Min 8 ditambah 1 per min 1. Ya, berarti jadinya min 7 per min 1 atau 7.
Nah, jadi di sini ketika X-nya min 4, Y-nya 7. Jadi Y7 ini diperoleh ketika X min 4 ini kita substitusi ke fungsi Gx. Selanjutnya kita coba lagi, kita cari untuk X sama dengan negatif 2. Kenapa kakak tidak ambil X sama dengan min 3? Karena si grafik fungsi rasional ini, dia kan tidak boleh memotong asimtotnya. Jadi kita tidak boleh mengambil X sama dengan min 3. Kita ambil kalau X sama dengan min 2, berarti Fg min 2-nya 2 kali min 2 ditambah 1 per min 2 tambah 3. Berapa nih? Min 4 ditambah 1 per 1. Berarti jadinya min 3 per 1 atau min 3. Jadi ketika di sini min 2, hasilnya adalah min 3. Nah, coba sih kita tentukan dulu titik-titik ini ya. Kita gunakan yang warna merah ya. Jadi min 4,7. Min 4,7. Ini 2 kita tambah ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, min 4,7 berarti ini min 4. 7 kan berarti ke atas ya. 7 ini tadi. Nah, berarti titiknya ini ya. Kemudian kita cari lagi min 2, min 3. Min 2 ini, min 3-nya ini 1, 2, 3 ya. Berarti min 2, min 3 titiknya ada di sini. Min 2, min 3. Titiknya ada di sini. Selanjutnya, kalau dirasa masih kurang ya, kalau merasa masih kurang titiknya, boleh ambil titik bantu lagi ya. Misalnya ngambil min 5 atau ngambil min 1, ngambil 0, ambil X sama dengan 1 dan seterusnya. Tapi kan sebenarnya di sini kita udah bisa tahu, udah bisa menyimpulkan kalau nanti gambar grafiknya itu pasti ada di daerah sini ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah pasti dia gambarnya gini. Nah, atau seperti ini. Nah, untuk gambar yang lebih rapinya ada di sebelah sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Ini gambar grafik fungsi rasional untuk Gx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Ya. Jadi tadi kita sudah tentukan garis yang hijau ini adalah asimtot tegaknya X sama dengan min 3. Ya. Ini asimtot tegaknya tadi. Kemudian yang biru ini tadi garisnya berapa? Garisnya Y sama dengan 2. Ya. Y sama dengan 2 ini merupakan asimtot datarnya. Kemudian tadi kan kita sudah coba uji titik min 2 ketemunya min 3. Ya, kita lihat di sini min 2 ketemunya min 3. Ini kan min 3 ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi titik yang ini min 2, min 3. Oke, sebentar. Oh, sumbu Y-nya di sini ya. Maaf, terbalik ini. Nah, sebentar. Sumbunya di sini ya, sumbu X, sumbu Y-nya. Berarti min 2 itu ini, ya. Min 3 itu anggap aja di sini ya. Nah, jadi ini titik min 2, min 3. Ya. Oke. Untuk lebih memahami ya bagaimana cara menggambar fungsi rasional ya bentuknya seperti apa, kalian bisa coba kerjakan latihan soal ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.